Kalau saya boleh mengulang waktu, saya lebih memilih toko saya sepi daripada melihat orang-orang yang saya sayangi satu persatu jatuh sakit. Karena setelah saya datang ke Gunung Kawi malam itu, buah-buah yang saya jual memang semakin laris. Uang masuk seperti tidak ada habisnya. Tapi setiap kali toko saya ramai, selalu ada sesuatu yang datang mengambil bagian. Awalnya cuma suara langkah kaki, lalu bayangan, kemudian orang-orang yang tidak pernah saya kenal mulai berdiri di depan toko saya setiap tengah malam. Dan yang paling saya takutkan, mereka selalu bertanya hal yang sama. Romli, kapan kamu bayar? Assalamualaikum makhluk mistis. Kembali lagi di Mr. Mistis, tempat di mana kita ngobrol santai tentang cerita horor, kisah mistis, pengalaman aneh, sampai teror yang katanya datang dari dunia lain. Dan malam ini, ada seorang pria yang sengaja menyamarkan identitasnya. Namanya kita samarkan menjadi Haji Romli. Beliau mengaku pernah mengalami sesuatu yang sampai sekarang membuatnya tidak berani tidur sendirian. Kalau kalian penasaran bagaimana sebuah toko buah bisa berubah dari sepi menjadi luar biasa ramai setelah ritual pesugihan, simak ceritanya sampai selesai. Dan sebelum mulai, kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Tulis juga di kolom komentar, kalian sedang nonton dari kota mana dan sekarang jam berapa? Siapa tahu malam ini kita sama-sama ditemani sesuatu yang tidak kelihatan. Sekarang, kita dengarkan langsung pengakuan Haji Romli. Nama saya bukan Romli, saya sengaja pakai nama itu karena saya tidak mau keluarga saya ikut terseret. Cukup saya saja yang menanggung semuanya. Umur saya sekarang sudah lebih dari 50 tahun. Badan saya memang pendek dan agak gempal. Dari dulu saya memang begitu. Dan selama hampir 20 tahun, pekerjaan saya cuma satu. Jualan buah. Bukan toko besar, bukan supermarket. Cuma toko buah sederhana di pinggir pasar. Kalau orang lewat pagi-pagi, mungkin mereka tidak akan menganggap toko saya istimewa. Atap seng, dinding bagian belakang dari papan, rak kayu, lantai semen, ada timbangan digital di dekat kasir, dan di bagian depan buah-buahan saya susun bertingkat. Apel, jeruk, mangga, pisang, semangka, melon, pepaya. Kadang ada anggur dan pir. Kalau pasokan sedang bagus, toko saya buka jam 5 pagi. Biasanya sebelum matahari muncul, saya sudah ada di sana. Saya masih ingat rutinitas saya. Jam 4 lewat sedikit saya bangun, cuci muka, minum kopi, kemudian berangkat naik mobil pickup tua. Kalau pagi, jalanan masih sepi. Lampu-lampu rumah masih banyak yang menyala. Beberapa warung mulai buka. Ada penjual bubur, penjual nasi uduk, orang-orang yang membawa sayuran. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Dan saya sibuk mencari rezeki. Waktu itu hidup saya sebenarnya biasa saja. Tidak kaya. Tapi cukup. Saya punya istri. Anak-anak sudah besar, ada cicilan mobil, ada biaya sekolah, ada kebutuhan rumah. Jadi selama toko masih bisa menghasilkan, saya tidak pernah berpikir macam-macam. Saya percaya rezeki itu ada yang mengatur. Setiap pagi setelah membuka toko, saya punya kebiasaan. Saya menyapu bagian depan, kemudian menyiram lantai. Setelah itu buah-buahan yang baru datang saya susun. Semangka paling bawah, melon di sebelahnya, jeruk dan apel di bagian depan. Pisang saya gantung.
dan saya selalu menyisakan satu keranjang kecil di pojok kiri. Isinya buah yang sudah terlalu matang. Biasanya untuk dibagikan kepada pedagang lain atau dibawa pulang. Kelihatannya sepele, tapi saya baru sadar, justru keranjang kecil itulah yang pertama kali berubah setelah kejadian itu. Sebelum saya pergi ke Gunung Kawi, saya memang sering mengalami hal aneh, tapi saya selalu mencari alasan yang masuk akal. Misalnya, sekitar jam 11 malam, setelah toko tutup, saya pernah mendengar suara buah jatuh. Bruk! Saya kembali masuk, ternyata tidak ada apa-apa. Pernah juga terdengar suara seseorang berjalan di lorong belakang. Krek, krek, krek. Seperti sandal basah menginjak lantai. Saya kira karyawan saya masih ada. Saya panggil, "Jang?" Tidak ada jawaban, saya panggil lagi. "Jang!" Tetap diam. Akhirnya saya periksa. Kosong. Tapi anehnya, lantai belakang seperti baru saja dipel. Ada bekas air, jejak kaki, kecil. Tapi arahnya dari gudang menuju meja kasir, bukan sebaliknya. Saya waktu itu cuma merinding. Saya pikir mungkin ada orang masuk, saya pasang gembok tambahan, selesai. Saya tidak memikirkan lagi. Tapi beberapa minggu kemudian, ada hal lain. Saya sedang menimbang jeruk untuk pelanggan. Tiba-tiba saya melihat bayangan seseorang lewat di belakang saya. Cepat sekali, hitam, tinggi. Saya pikir itu karyawan. Saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Yang lebih aneh, semua orang di toko tetap bergerak normal. Tidak ada yang merasa melihat apapun. Saya mulai merasa tidak nyaman. Tapi hidup tetap berjalan. Masalah sebenarnya bukan soal makhluk gaib. Masalah sebenarnya adalah persaingan. Di sekitar pasar itu ada banyak toko buah, dan persaingannya keras. Kalau saya jual jeruk 20.000, toko sebelah bisa jual 18.000. Kalau saya kasih bonus 1 kilo, orang lain kasih 2 kilo. Belum lagi toko-toko baru mulai bermunculan. Ada yang punya tempat lebih bagus, ada yang punya parkiran luas, ada yang jual buah impor, ada yang promosi lewat media sosial. Saya masih pakai cara lama, menunggu pelanggan datang. Awalnya saya tidak masalah, tapi lama-lama pelanggan mulai berkurang. 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan. Saya mulai menghitung uang setiap malam, dan angka itu semakin kecil. Saya masih ingat satu malam, toko sudah tutup. Saya duduk sendirian di belakang meja. Uang hasil jualan saya hitung 3 kali. Tetap sama. Tidak cukup. Saya menatap tumpukan buah yang tidak laku. Semangka, melon, jeruk. Beberapa sudah mulai rusak. Saya berpikir, kalau begini terus, saya bisa bangkrut. Malam itu saya pulang dengan kepala penuh pikiran. Dan mungkin disitulah awal kesalahan terbesar saya. Saya pertama kali mendengar tentang pesugihan Gunung Kawi dari seseorang. Saya tidak akan menyebut namanya. Sebut saja Pak Dharma. Dia bukan dukun. Setidaknya, dia tidak pernah mengaku begitu. Dia cuman orang yang menurut saya terlalu tahu tentang hal-hal yang seharusnya tidak dia tahu. Suatu malam dia datang ke toko saya. Waktu itu hampir tutup, dia melihat buah-buahan yang tidak laku. Kemudian dia bertanya, "Masih sepi?" Saya jawab, "Ya begitulah." Dia tertawa kecil. Kemudian dia berkata, "Kalau mau ramai ada caranya." Saya langsung tahu arah pembicaraannya. Saya bilang, "Cara apa?" Dia tidak menjawab.
Dia cuma menatap saya, lalu berkata, pelan, Gunung Kawi. Saya diam. Saya tahu cerita-cerita tentang tempat itu. Saya juga tahu banyak orang mengaitkan Gunung Kawi dengan ritual, pesugihan, dan berbagai kisah mistis. Saya sebenarnya takut, tapi ketika seseorang sedang terdesak, akal sehat kadang kalah dengan rasa putus asa. Saya bertanya, kalau saya ke sana, toko saya bisa ramai? Dia menjawab, bukan cuma ramai. Kemudian dia tersenyum. Kamu akan bingung menghitung uang. Kalimat itu sampai sekarang masih terngiang. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena waktu itu saya terlalu percaya. Atau mungkin memang sejak awal saya sudah diarahkan. Saya berangkat beberapa hari kemudian. Sendirian. Saya tidak memberitahu istri. Saya cuma bilang ada urusan bisnis. Perjalanan terasa panjang. Semakin dekat ke kawasan pegunungan, udara semakin dingin. Jalanan semakin gelap. Kabut turun perlahan. Lampu kendaraan memantul di kabut. Saya sempat ingin putar balik, tapi saya terus berjalan. Sampai akhirnya saya bertemu seorang laki-laki tua. Dia berdiri di pinggir jalan, pakai pakaian sederhana. Tubuhnya kurus, rambutnya putih. Dia tidak membawa apa-apa. Tapi ketika saya lewat, dia mengangkat tangan. Saya berhenti. Dia masuk ke mobil. Tidak bilang apa-apa. Saya bertanya, mau kemana, Pak? Dia cuma menjawab, kamu tahu. Saya merinding. Saya bertanya lagi, maksudnya? Dia menoleh. Matanya tajam. Kemudian dia berkata, kamu datang untuk meminta lebih banyak. Saya langsung diam. Karena saat itu, saya belum mengatakan apapun. Di perjalanan, dia tidak banyak bicara. Sampai akhirnya mobil berhenti di sebuah tempat yang sepi. Saya turun. Kabut tebal, pepohonan terlihat seperti bayangan hitam. Udara terasa dingin sekali. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga. Kemudian laki-laki tua itu berkata, kalau kamu ingin toko ramai, jangan pernah menganggap uang itu gratis. Saya bertanya, apa maksudnya? Dia tidak menjawab, dia hanya menunjuk ke arah sebuah jalan kecil. Saya berjalan mengikuti arah itu. Dan malam itu, saya melakukan ritual yang sampai sekarang saya sesali. Tidak ada petir, tidak ada orang kesurupan, tidak ada sesuatu yang langsung muncul di depan mata. Justru semuanya terlalu normal. Itu yang membuat saya takut sekarang. Karena setelah saya pulang, hidup saya berubah pelan-pelan. Hari pertama, toko saya agak ramai. Hari kedua, lebih ramai. Hari ketiga, saya mulai kewalahan. Awalnya saya pikir cuma kebetulan. Tapi setelah seminggu, saya mulai heran. Orang datang terus. Pagi, siang, malam, ada pelanggan lama yang kembali. Ada pelanggan baru, ada pembeli grosir, ada restoran, ada pedagang kecil. Buah yang biasanya saya jual 3 hari, sekarang habis dalam beberapa jam. Saya sampai harus menambah stok. Saya telepon pemasok. Pak, kirim lebih banyak. Dia bilang, bisa laku sebanyak itu? Saya jawab, insya Allah. Dan memang laku, bahkan terlalu laku. Dalam waktu 1 bulan, saya menambah karyawan. Awalnya 2 orang, kemudian 4, 6, sampai akhirnya 10 orang. Toko kecil saya berubah seperti gudang distribusi. Pagi-pagi sudah ramai. Pickup keluar, masuk, buah diturunkan, ditimbang, disusun, dikirim. Saya bahkan sampai membuka bagian khusus untuk pesanan pelanggan. Uang masuk terus.
Saya mulai membeli mobil baru, memperbaiki rumah, membayar utang, dan untuk pertama kalinya, saya merasa hidup saya berhasil. Saya pikir, mungkin ini memang rezeki. Saya lupa satu hal, sesuatu yang datang terlalu cepat, kadang membawa harga yang tidak kita lihat. Sekitar minggu ketiga, kejadian aneh mulai muncul lagi. Suatu malam saya sedang menghitung uang. Toko sudah tutup, semua karyawan pulang. Tinggal saya dan satu penjaga malam, tiba-tiba terdengar suara dari gudang. Krek, saya berhenti menghitung. Krek, krek. Seperti ada sesuatu sedang berjalan. Saya memanggil penjaga. Cek belakang. Dia pergi. Beberapa detik kemudian, dia kembali. Mukanya pucat, saya bertanya, "Kenapa?" Dia menjawab, "Pak, tadi saya lihat orang." Saya bertanya, "Siapa?" Dia bilang, "Saya tidak tahu." Saya ikut melihat, tidak ada siapa-siapa, tapi ada bau. Bau yang aneh, seperti buah busuk bercampur tanah basah. Padahal gudang baru saja dibersihkan. Saya membuka satu keranjang. Semua buah normal. Saya membuka yang lain. Normal, tapi bau itu tetap ada. Seolah-olah baunya bukan berasal dari buah, melainkan dari sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa malam kemudian, saya melihat seorang perempuan berdiri di seberang jalan. Pakai baju gelap, rambut panjang, dia berdiri diam. Saya pikir dia pelanggan. Saya keluar. "Bu, mau beli buah?" Tidak menjawab. Saya melangkah mendekat. Perempuan itu tetap diam. Saya berkedip dan hilang. Saya melihat ke kanan. Kosong, ke kiri, kosong, jalanan sepi. Saya masuk lagi. Tapi sejak malam itu, saya selalu merasa ada seseorang berdiri di depan toko. Kadang saya melihat bayangannya, kadang tidak. Kadang saya mendengar suara perempuan tertawa kecil, pelan sekali. Kalau saya cerita sekarang, mungkin orang akan bilang saya halusinasi. Tapi saya tahu apa yang saya dengar, saya tahu apa yang saya lihat. Yang paling mengerikan adalah pesan dari orang tua yang saya temui malam itu. Nomornya tidak pernah saya simpan, tapi tiba-tiba dia mengirim pesan. Cuma satu kalimat. Jangan terlalu banyak. Saya bingung. Saya balas. Maksudnya? Tidak ada jawaban. Besoknya dia kirim lagi. Sudah cukup. Saya mulai takut, saya telepon. Tidak aktif. Saya coba cari tempat saya bertemu dia, tidak ada, seolah-olah orang itu tidak pernah ada. Tapi bagaimana mungkin? Saya masih ingat wajahnya, saya masih ingat suaranya, saya masih ingat kalimatnya. Setelah 2 bulan, saya mulai melihat perubahan pada diri saya sendiri. Saya jadi gampang marah, gampang curiga. Kalau ada karyawan salah sedikit, saya langsung meledak. Kalau ada buah rusak, saya marah. Kalau penjualan turun sedikit, saya panik. Saya seperti takut rezeki itu akan berhenti. Dan ketakutan itu membuat saya terus mencari lebih banyak. Saya tidak sadar, saya sudah mulai tergantung. Kemudian kejadian aneh terjadi pada salah satu karyawan. Namanya Joko. Dia bekerja di bagian gudang. Suatu malam dia tiba-tiba keluar dari gudang sambil berteriak, "Pak, Pak!" Saya datang. Dia menunjuk ke belakang. "Ada orang di sana." Saya tanya, "Siapa?" Dia bilang, "Orang tua." Saya masuk. Tidak ada siapa-siapa, tapi Joko tidak mau kembali bekerja. Besoknya dia mengundurkan diri. Katanya, setiap malam dia mendengar suara orang menghitung. 1, 2,
3, 4, sampai 10. Lalu suara itu berhenti. Kemudian terdengar suara lain. Kurang 1. Joko tidak pernah mau menjelaskan lebih lanjut. Dia pergi. Dan sejak saat itu, saya mulai takut dengan angka 10. Padahal, saya punya 10 karyawan. Puncaknya terjadi sekitar bulan keempat. Saya mulai sakit. Awalnya cuma pusing. Kemudian badan panas, mual, tidak nafsu makan. Saya pergi ke dokter, diberi obat. Tidak sembuh, saya pindah dokter, tidak sembuh. Saya periksa darah. Hasilnya tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Saya mulai bingung. Malam hari, saya sering terbangun. Keringat dingin, napas berat, dan setiap kali membuka mata, saya melihat sesuatu berdiri di ujung kamar. Kadang seperti perempuan, kadang seperti orang tua, kadang cuma bayangan. Saya mencoba menyalakan lampu. Hilang, saya matikan lampu, muncul lagi. Sampai suatu malam, saya mendengar suara di samping telinga. Kamu minta ramai. Saya diam. Suara itu berbisik. Sekarang bayar. Saya langsung menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Saya gemetar. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar menyesal. Keluarga saya mulai khawatir. Saya dibawa ke berbagai tempat. Dokter, orang pintar, tokoh agama, semua memberikan pendapat berbeda. Sampai akhirnya, saya bertemu seseorang yang mengatakan, masalah kamu bukan cuma dari ritual. Saya bertanya, maksudnya? Dia berkata, ada orang yang sengaja mengganggu kamu. Saya terdiam. Siapa? Dia menjawab, saingan bisnis. Saya tidak percaya. Bagaimana mungkin? Toko buah saya memang sedang berkembang. Banyak toko lain mulai kehilangan pelanggan. Tapi saya tidak pernah merasa punya musuh. Kemudian dia bertanya, apakah ada orang yang pernah datang ke toko kamu dan terlalu sering mengamati? Saya langsung teringat seseorang. Seorang pemilik toko buah lain, sebut saja Pak Seno. Dia sudah lama berjualan di daerah itu. Dulu toko kami biasa saja. Tapi setelah toko saya ramai, tokonya semakin sepi. Saya pernah melihat dia berdiri di seberang jalan, menatap toko saya. Saya kira cuma kebetulan. Ternyata tidak. Beberapa orang kemudian membantu saya mencari tahu. Dan ternyata, memang ada upaya dari pihak yang tidak suka melihat usaha saya berkembang. Saya tidak akan menjelaskan caranya. Yang jelas, ada dugaan kuat saya menjadi sasaran praktik mistis dari pesaing bisnis. Ironisnya, saya sendiri sudah lebih dulu masuk ke dunia pesugihan, jadi saya seperti berdiri di tengah dua masalah. 1, saya sendiri membuka pintu. 2, ada orang lain yang mencoba memanfaatkan pintu itu. Mungkin itu sebabnya keadaan saya semakin parah. Saya tidak tahu pasti, tapi sejak saat itu, saya sadar saya tidak boleh terus seperti ini. Suatu malam, saya duduk di dalam toko. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Semua karyawan sudah pulang. Toko kosong. Buah masih menumpuk. Lampu neon berkedip. Saya duduk sendirian. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Krek. Saya menoleh. Tidak ada apa-apa, kemudian krek, krek. Saya mendengar langkah kaki, pelan, mendekat, dari gudang menuju tempat saya duduk. Saya berdiri. Jantung saya berdegup keras. Langkah itu berhenti tepat di belakang saya. Saya tidak berani menoleh. Lalu, suara perempuan berbisik.
Jangan berhenti. Saya memejamkan mata. Air mata keluar, saya berkata, "Saya sudah cukup." Suara itu kembali. "Belum." Saya menjawab, "Saya mau berhenti." Hening. Beberapa detik kemudian, suara itu berbisik lagi. "Kalau berhenti, siapa yang akan membayar?" Saya langsung berlari keluar toko. Saya tidak peduli uang, tidak peduli buah, tidak peduli apapun. Malam itu saya pulang. Dan keesokan harinya, saya membuat keputusan. Saya menjual sebagian aset, saya berhenti memasok buah dalam jumlah besar, saya mengurangi aktivitas toko. Kemudian akhirnya, saya tutup. Orang-orang bertanya, "Kenapa toko sebesar itu ditutup?" Saya cuma bilang, "Saya capek." Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya. 10 karyawan saya kehilangan pekerjaan. Saya minta maaf kepada mereka. Sebagian pindah ke toko lain, sebagian mencari pekerjaan baru. Saya juga berhenti melakukan ritual, saya benar-benar ingin keluar. Saya ingin kembali menjadi manusia biasa. Saya ingin tidur tanpa mendengar suara. Saya ingin masuk kamar tanpa takut melihat bayangan. Saya ingin melihat buah sebagai buah, bukan sebagai sesuatu yang membawa harga. Namun, saya belum benar-benar selesai karena 3 hari setelah toko ditutup, saya mendapat sebuah pesan. Nomor tidak dikenal, pesannya cuma 1 kalimat. "Kamu pikir semuanya selesai?" Saya langsung memblokir nomor itu. 5 menit kemudian, nomor lain mengirim pesan. "Kamu masih punya utang." Saya blokir lagi. Kemudian, nomor ketiga. 10 sudah pergi. Saya merinding. 10? Saya langsung teringat Joko. 10 karyawan. Saya menelepon beberapa orang. Semuanya baik-baik saja. Saya pikir mungkin cuma teror. Sampai saya mendapat kabar, salah satu mantan karyawan saya mengalami kecelakaan kecil. Tidak fatal. Tapi cukup membuat saya takut. Saya mulai berpikir, apakah benar ada sesuatu yang mengikuti saya atau semua ini cuma kebetulan? Beberapa bulan kemudian, saya memberanikan diri kembali ke Gunung Kawi. Bukan untuk meminta kekayaan, bukan untuk ritual. Saya cuma ingin menyelesaikan apa yang saya mulai. Saya datang bersama seseorang yang saya percaya. Malam itu dingin, kabut turun, pohon-pohon terlihat hitam. Saya berdiri di tempat yang dulu saya datangi, dan anehnya, saya mengenali jalan itu, padahal sudah lama. Saya berjalan, kemudian saya melihat sesuatu di antara pepohonan. Seseorang berdiri, orang tua, tubuh kurus, rambut putih. Saya langsung mengenalinya. Orang yang dulu naik ke mobil saya. Saya berteriak, "Pak!" Dia tidak menjawab. Saya mendekat, semakin dekat, semakin tebal kabut. Kemudian sosok itu berkata, "Kamu datang lagi." Saya bertanya, apa yang sebenarnya saya lakukan waktu itu? Dia tersenyum. "Kamu meminta toko yang ramai." Saya menjawab, "Saya sudah berhenti." Dia mengangguk. "Berhenti berjualan bukan berarti berhenti berutang." Saya gemetar. Saya bertanya, "Apa yang harus saya bayar?" Dia tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah jalan. Kemudian berkata, "Cari buah pertama yang kamu jual setelah malam itu." Saya bingung. "Kenapa?" Dia menjawab, "Karena di sanalah awalnya." Setelah itu, kabut semakin tebal. Saya kehilangan pandangan. Orang itu hilang.
Saya pulang tanpa mendapatkan jawaban. Saya akhirnya sadar, mungkin kesalahan saya bukan hanya karena mencari kekayaan, tapi karena saya ingin mendapatkan sesuatu tanpa memahami konsekuensinya. Saya ingin toko ramai, saya ingin uang, saya ingin hidup lebih mudah, dan saya mendapatkannya. Tapi saya tidak pernah bertanya, dari mana datangnya? Sekarang saya tahu, tidak semua rezeki yang terlihat indah harus diterima. Ada sesuatu yang lebih mahal daripada uang, ketenangan, keluarga, kesehatan, dan kehidupan. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang belum saya mengerti. Setelah toko saya tutup, saya pikir semua selesai. Ternyata tidak. Beberapa bulan lalu, saya sedang duduk di rumah. Sekitar jam 2 pagi, istri saya sudah tidur. Saya sedang minum air, kemudian terdengar suara dari halaman. "Pak Romli?" Saya diam. Suara itu terdengar lagi. "Pak Romli?" Saya tidak membuka pintu. Kemudian terdengar suara sesuatu diletakkan di teras. "Brooke, saya menunggu sampai pagi." Ketika matahari terbit, saya membuka pintu. Di depan rumah, ada satu keranjang buah. Saya tidak tahu siapa yang mengirim. Tidak ada nama, tidak ada alamat, tidak ada pesan. Di dalamnya ada berbagai buah. Apel, jeruk, mangga, pisang, dan satu buah yang membuat saya langsung lemas. Semangka. Semangka yang bagian kulitnya terdapat tulisan menggunakan sesuatu yang berwarna merah gelap. Cuma 3 kata. "Belum lunas, Romli." Saya tidak berani menyentuhnya. Saya panggil orang. Keranjang itu dibawa pergi. Saya tidak pernah tahu siapa yang meletakkannya. Tapi sejak malam itu, setiap beberapa minggu sekali, selalu ada satu keranjang buah di depan rumah. Tidak pernah ada orang yang terlihat, tidak pernah ada suara kendaraan, tidak pernah ada rekaman kamera. Cuman keranjang dan buah, selalu buah. Saya datang ke sini bukan untuk mencari popularitas. Saya juga tidak ingin orang percaya begitu saja dengan cerita saya. Saya cuma ingin mengatakan, jangan mudah tergoda. Kalau ada seseorang menawarkan jalan cepat untuk kaya, tanyakan baik-baik. Karena mungkin yang terlihat seperti pintu rezeki sebenarnya adalah pintu menuju sesuatu yang tidak bisa kita tutup lagi. Saya sudah berhenti. Saya sudah meninggalkan toko. Saya sudah berusaha menjalani hidup normal. Tapi kalau kalian bertanya, apakah semuanya sudah selesai? Saya sendiri tidak bisa menjawab. Karena sampai sekarang, setiap kali saya mencium bau buah yang terlalu matang, saya selalu teringat malam itu. Dan setiap kali mendengar suara langkah kaki di depan rumah, saya tidak pernah berani membuka pintu. Karena saya takut suatu hari nanti yang berdiri di depan pintu bukan lagi keranjang buah, tapi orang yang datang untuk menagih